Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ega Gwenis Payung dengan link channel 1905. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban tidak lancar adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset pajak. Kewajiban tidak lancar mencakup utang obligasi dan utang hipotek. Utang obligasi. Obligasi merupakan bukti bahwa yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai hutang kepada pemegang obligasi atau pembeli obligasi. Obligasi juga disertai surat janji tertulis untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, atau sering disebut nilai nominal atau nilai pari. Lalu ada uang hipotek. Uang hipotek adalah pinjaman yang harus dibayar dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan, misalnya berupa tanah atas gedung. Pinjaman hipotek biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber, misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi. Yang pertama, bunga dari obligasi dengan kupon sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua, ada diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Keempat, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar A 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, B 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah: yang pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPh. Yang kedua, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham.
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan, saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya yang pertama, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% atau 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Penyelenggara bursa efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.